Dari pengalaman gue 2012 mas, gue tuh lebih dari 3 kali lah yang kayak begini ya. 2012 ya. Talentnya kan pasti mau banget. Iya. Budgetnya kecil banget. Iya. Yang bikin sedih adalah budget produksi filmnya gedenya banget. Nah lu sebagai produser ngeliat ini kayak gimana? Gue pengen tahu aja. Biasanya roadman yang nemenin talentnya gue selalu kasih kisi-kisi. Coba lihat makannya apa, produksinya gimana, mewah bener. Boleh nggak tuh catering diganti ke budget kita ya? Iya benar. Jadi gue kadang-kadang tuh kalau salah satu talent gue merasa pengen, pengen, Pak, gue pokoknya pengen di project itu. Iya, berapa terserah ya. Berapa terserah. Tapi gue nggak kenal sama yang lain, boleh nggak ada pendamping? Jadi tim gue nemenin roadman gue. Iya. Ini mentok nih biasanya, PH-nya. Iya, nggak bisa. Budgetnya cuma satu orang. Karena keluar kota harus bayar pesawat, harus bayar hotel. Yes. Precisely. Lu kan budgetnya udah nawar, yang lainnya jangan ditawar juga gua dong. Juga kayak gitu. Gua juga seperti itu, gua nggak mau. Kalau mau kita jalan, kalau nggak usah kayak gitu. Terus kadang-kadang sebelnya talentnya juga mau, nggak apa-apa kok gue berangkat sendiri. Nah, itu kan bikin kita gini kan, kita udah berjuang, udah kayak gitu, bener. Terus habis itu dianya sampai udah nanti gue aja yang ngomong. Kesana tuh kan, ya kan ada kita ya buat bantuin ngebentengin, jangan. Iya. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Kita episode berapa mas? 112. Kita berdua aja nih kali ini. Parah, bintang tamunya gak bisa datang. Gak bisa datang semua, udah kita berdua aja deh, gak apa-apa. Kita mau ngobrol, talent kita berdua ada di sebuah project yang mau jalan. Ya biar orang-orang menebak aja lah ya. Iya. Project yang talentnya pada seneng banget, tapi kita nggak seneng karena budgetnya nggak bagus. Kecil banget. Sering nggak? Gue sering sih. Wah sering banget. Gimana caranya talent mengasih kisi-kisi ke kita bahwa apapun yang terjadi, proyeknya harus Kalau lu gimana? Pengalaman lu kayak gimana? Itu juga biasanya mau berdoa panjang lebar dulu mikir ini nyari poin plusnya. Gue berusaha mencari poin plusnya. Kadang suka nggak nemu sih. Iya, benar. Ini apa ya positifnya ya kalau diambil ya? Iya. Dan ya ada sih. Kalau di gue ya, nggak tahu kalau di gue itu kalau talent gue, kalau mereka udah insist mereka mau ngototnya mau kekehnya luar biasa. Iya memang. Gak terserah mau budget berapa aja gue mau. Iya. Gitu. Walaupun kadang-kadang kita ngerasa gini loh. Kalau gue ngerasa nih ya, kita sebagai manajer kita punya sense ya. Iya kan. Kita ngerasa semua masih bisa nih budgetnya kita naikin gini. Betul. Tapi karena talent kita takut dia nggak on board digantiin, nah, kayak gitu. Nah gue kadang-kadang gue awalnya gue iyain ya. Tapi gue kan kita pelajarin dong dari 1, 2 ini kayaknya ini bisa nih kayaknya kita bisa ini. Nah gue pelan-pelan ngomong ke talent gue walaupun sangat susah loh. Karena mereka punya satu kekhawatiran bahwa kalau gue naikin segini, oh nanti pasti diganti. Betul. Itu. Padahal kalau gue ngerasa sebenarnya masih bisa tuh. Kita naikin dikit aja kayak gitu loh. Dari pengalaman gue 2012 mas, gue tuh lebih dari 3 kali lah yang kayak begini ya. 2012 ya. Pokoknya dari awal tuh pasti ada. Mungkin gak selalu tiap tahun ada lah. Tapi pasti ada lah. 2 tahun sekali kayaknya ada gitu. Ada. Dan sebelnya kalau gue lihat ya, project yang gue selalu terjadi tuh. Talentnya kan pasti mau banget, budgetnya kecil banget. Yang bikin sedih adalah budget produksi filmnya gedenya banget. Nah, lu sebagai produser ngeliat ini kayak gimana? Gue pengen tahu aja. Biasanya roadman yang nemenin talentnya gue selalu kasih kisi-kisi. Coba lihat makannya apa, produksinya gimana, mewah bener. Boleh nggak tuh catering diganti ke budget kita ya? Iya benar. Iya kan. Terus gini lagi, udah seperti itu, rider si tawar. Itu kalau gue gini, ini pengalaman gue Didip. Oke, budget lu belum kecil tapi rider sama fee promo gue nggak mau nawar. Iya enggak. Jadi gini, gue bilang sama sama talent gue, oke, kita win-win ya. Lu mau project ini kan, oke, budget segini kita oke ya. Tapi rider sama gue nggak minta ditawar nih, gue bilang gitu. Kalau mereka nggak oke kita tolak ya. Jadi gue nego dengan talent gue dengan cara kayak gitu. Gue bilang lu mau. Misalkan riders ya, misalkan lu kita udah ada riders ya dong, misalnya pesawatnya kita bilang Garuda, terus tiba-tiba ini lu mau nggak? Gue bilang gitu, gue sih nggak mau, gue bilang kayak gitu. Atau kadang-kadang jemputan. Nah jemputan, sedangkan tolong dong jemputannya dibarengin sama kru-kru yang lain. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Nah gue bilang gue okein, tapi gue nggak mau ready si tawar. Nah kita setuju ya. Akhirnya gue fight kayak gitu.
Iya. Kalau nggak, kalau gue ngerasa ini aja gitu loh, maksudnya bagaimanapun juga ada hal-hal tertentu yang nggak boleh kita kompromikan kalau menurut gue sih, gitu sih. Karena kadang-kadang dari produksi yang berjalan tuh kan kelihatan ya. Ini kok mewah banget. Nah. Terus juga kadang-kadang. Nggak, tapi ini yang bagus. Lain kali gue akan minta juga kalau ini cek makannya apa segala macam bener. Ya karena maksudnya ini yang baru terjadi nih, yang lagi proses nego ada satu lagi nih gue. Jadi gue kadang-kadang tuh kalau salah satu talent gue merasa pengen, Pak, gue pokoknya pengen di project itu. Iya, berapa terserah ya. Berapa terserah. Tapi gue nggak kenal sama yang lain, boleh nggak ada pendamping? Jadi tim gue nemenin roadman gue. Iya. Ini mentok nih biasanya, PH-nya. Iya, nggak bisa. Harus cuma satu orang. Karena keluar kota harus bayar pesawat, harus bayar hotel. Yes. Precisely. Lu kan budgetnya udah nawar, yang lainnya jangan ditawar juga dong. Gue juga kayak gitu. Gue juga seperti itu, gue nggak mau. Kalau mau kita jalan, kalau nggak usah kayak gitu. Terus kadang-kadang sebelnya talentnya juga mau, nggak apa-apa kok gue berangkat sendiri. Nah, itu kan bikin kita gini kan, kita udah berjuang, udah kayak gitu, bener. Terus habis itu dianya sampai udah nanti gue aja yang ngomong. Kesana tuh kan, ya kan ada kita ya buat bantuin ngebentengin, jangan. Cuman kadang-kadang kalau kayak gitu mas, lu ngomong ke talentnya. Kalau lu udah nemu nih poin plusnya ini, tapi negatif ini, ada banyak nih. Iya. Biasanya lu komunikasi ke talentnya gimana supaya nemu win-win? Gue selalu ngomong pros and con-nya. Ngomong, ayo nanti kita diskusi sama-sama ambil atau enggak. Seperti itu. Jadi gue selalu dari awal kita ngomongnya, kita diskusikan. Nah, cuma belakangan ini gue ngeliat belakangan 2 tahun belakangan talent gue juga udah lebih realistis sih. Dalam arti mereka suka, mereka apa, tapi mereka juga consider budget juga. Jadi kalau memang budgetnya ternyata sangat ini juga, walaupun mereka juga bilang oke, gak usah dipaksain deh kayak gitu loh, karena mereka juga apa ya, bukan berarti gini loh bukan berarti talent kita itu mau ngambil budgetnya itu yang jauh di bawah harga mereka, itu bukan mereka gak menghargai value mereka, enggak, tapi karena mereka pengen ngejar portfolio kan. Itu juga gue mengerti bahwa mereka kan nggak cuma sekedar main film komersial lah, tapi juga ada art film yang bagus mereka mengejar portfolio itu gue ngerti, untuk festival apa gue mengerti. Nah makanya itu gue jelasin ke mereka, kita juga harus mensupport dong hal-hal seperti itu kan. Cuma gue bilang boleh, tapi ridersnya ya kita juga harus ngomong dong. Misalnya gini, yang tadi udah bilang itu udah budget yang gak gede, masa fasilitasnya juga di courting juga gak fair lah kalau menurut gue gitu loh. Jadi harusnya produser mengerti itu kalau menurut gue ya, bahwa mereka nggak bisa bayar budget yang besar, tapi kompensasinya mereka ridersnya dipenuhi. Gua pernah kerja dengan ada beberapa pihak. Kalau gua udah bilang mereka itu bukan PH besar lah ya, maksudnya PH yang biasa bikin film-film festival. Nah, gua melihat mereka itu sudah ada kesadaran itu di bawah. Memang mereka tahu budgetnya nggak gede. Ini film-film festival lah ya, film art house lah ya. Art house itu, tapi mereka untuk riders mereka nggak nawar. Gitu, fee promo mereka nggak nawar karena mereka juga tahu promonya kan nggak banyak, iya kan, nggak kayak studio promonya kan. Jadi mereka biasanya untuk fee promo sama riders mereka nggak nawar, mereka okein. Nah biasanya kalau gitu cepet tuh kerjasamanya kayak gitu sih. Walaupun sekarang gue berada di sisi PH juga ya. Lu kan sebagai produser sekarang nih. Berada di sisi PH tuh pengennya sih nggak nawar. Semuanya nggak nawar, semuanya nggak usah ditawar, ridersnya nggak usah ditawar. Tapi kan emang kadang-kadang kita memberikan yang normal aja lah, berusaha untuk ngasih yang wajar aja lah, wajar lah. Kalau dia ngasih harga yang wajar lah, kita turunin menuju yang wajar lah. Tapi juga jangan yang tapi kamu, gue lihat sekarang juga, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Tapi gue lihat sekarang juga riders juga mungkin udah gak banyak yang aneh-aneh juga minta ya. Kalau gue nggak tahu ya, tuh nggak tahu kalau lu sebagai sutradara lu melihat gimana. Tapi harusnya sih nggak ada aneh-aneh sih. Sejujurnya ya, kalau dari pengalaman gue tuh sebenarnya aktor-aktor tuh malah jarang ditemenin sebenarnya. Iya, talent gue juga kayak gitu. Talent lu tuh lebih banyak sering sendiri kan. Mereka Dilan lebih tuh nyaman. paling seneng sendiri ya ternyata. Dia lebih nyaman kayak gitu. Lebih nyaman sendiri karena ternyata aktor-aktor lebih seneng dengan kesendiriannya. Karena toh di dalam syuting kan udah ada. Bener. Udah ada timnya semuanya. Kan? Maaf nih ada roadman saya di sini yang kalau lagi sering nggak berhasil dapat nemenin. Padahal dia lebih senang nemenin. Oh gitu, oke. Jadi kadang emang aktor ternyata lebih senang sendiri sih, karena dia bisa lebih fokus. Lebih fokus. Yang penting sih kalau menurut gue adalah kita jagain aja. Jadi misalkan kalau dalam sebuah produksi film, at least gue biasanya sama talent manager gue itu datang 2-3 kali lah. Gue udah cukup kok. Yang penting kalau gue hari pertama itu penting kan. Hari pertama kita datang kita liatin semuanya berjalan sesuai nggak dengan apa yang sudah kita sepakati bersama. Itu kan penting ya. Ruang tunggunya gimana, lokasi syutingnya seperti apa, makanannya seperti apa, kayak gimana gitu. Habis itu
udah nanti tengah-tengah datang kayak gitu, sama biasanya pas hari terakhir gitu sih Dip. Iya, gue Gitu. biasanya kalaupun roadman or asisten ikut tuh biasanya kalau keluar kota yang krusial Oh, biasanya iya. gue tuh karena Iya. ini medannya kita Betul. belum Iya. pernah nih Iya. daripada talent gue juga Iya betul. malah nggak Iya. maksimal, dia merasa nggak Betul. nyaman kan lebih bahaya Iya, kan. betul sih. Ya intinya sih mungkin ini kita balik ke buat teman-teman yang suka ngelihat talent kita Iya. suka muncul di layar Iya. kaca yang terlihat cukup Iya. mewah. Itu belum tentu kita dibayar Gue besar pengen ya. nanya, gue pengen nanya. Thailand lu sepersisten apa ya? Kalau dia udah ngejar project ini, ngejar lu sampai gimana? Kadang-kadang kan kalau kita ini kita tunda dulu 1-2 hari, mungkin dia berubah pikiran, bisa kayak gitu kan. Nah, kalau Thailand lu yang udah pengen itu, dia ngejar lu sampai gimana sampai lu bilang iya. Segimana persistennya Biasanya mereka? kalau bahasanya tuh Iya. ya kalau apa bahasanya pasti gue sih ngikut lo terbaik aja sama Iya. lo. Tapi kalau bisa dapat ya dapat lah Tapi gitu. dikejar gak? Maksudnya di ini terus lah. Gimana mas? Ada kayak gitu nggak? Sebenarnya ngejar banget sih enggak. Tapi pasti berapa hari sekali akan nanya. Tapi dia udah diambil ngasih nggak? segmen. Dia udah Iya. ngasih segmen ya. Pokoknya Oke. apa yang terjadi sebisa mungkin gue dapat project ini ya. Nah itu penting banget segmen itu. Iya kan, apapun yang terjadi, ya gue Karena gue pengen banget nih gitu. Iya, Gue sebenarnya kadang-kadang kalau misalnya projectnya memang belum pernah sebuah Iya. project yang kayaknya belum pernah deh talent gue teman. Iya. Kadang budget itu nomor 0 sih tetap Iya. penting ya. Maksudnya jangan kecil-kecil banget Iya, lah. benar. Budget itu juga jadi nggak yang Iya. krusial. Tapi Benar. kadang-kadang ada project yang itu kita suka mikirnya adalah kok ini produksinya gede banget. Iya. Kenapa sih nggak mau bayar Benar, talent benar. kita proper aja? Iya, benar. Apalagi dia bayar promonya pakai apa gitu misalnya Iya. yang lumayan gede. Iya, kecuali kalau kita tahu memang itu benar-benar art house film. Iya, Ya, kita itu tahu beda lah lah itu ya, beda, itu itu beda beda. lah ya. Kita memang sutradaranya kita tahu memang sutradara bagus yang memang filmnya sering menang di festival. Iya, iya. Itu kita kejar juga Iya, gitu kan iya, maksudnya iya, kan. Itu iya. kita kejar. Karena kita tahu Iya. budgetnya nggak gede gitu loh. Seperti itu sih. Ya intinya kita berdua di sini bukan ngeluh ya, cuma Nggak lebih ngeluh. kita cuma ngasih tahu bahwa harusnya bisa membayar dengan hal yang proper lah ya. Yang proper. Dalam lah ya. arti bukan di budget tapi di fasilitas kalau iya, basic iya, kayak gitu. iya. Intinya proper aja karena Iya. kan kadang menurut gue talent tuh juga penting, produksi Bener. juga penting. Nah, jadi maksudnya justru karena seperti itu lo harus ngasih servis yang bagus. Jadi talentnya juga syutingnya juga nyaman. Iya. Iya kan, maksudnya itu dalam hal makanan, ya kan. Kemudian ya fasilitas lainnya lah gitu loh, tempat tunggunya kayak gitu loh. Ya kan, terus transportasi lokalnya, misalnya local transportationnya seperti apa itu kan harus diperhatikan lah kalau menurut gua ya kayak Jadi gitu loh. dibayarnya kecil, tapi makannya all you can eat di tempat ruang tunggu ya. Mau minta apa datang. Ada jus, ada duren, ada semua ya. Lama-lama gedean budget makan ya daripada budget itunya. Teman-teman terima Iya, kasih yang terima udah nonton kasih. di episode 100 berapa sih 12 ya 112 ini adalah episode kita mau unek-unek ini. Iya. Kita sharing aja bahwa Sharing, kadang-kadang sebuah project itu tidak semewah apa yang kalian lihat. Iya. Itu aja. Tidak segemerlap lah yang apa yang terlihat. Jadi jangan kalian berpikir talent-talent ini selalu punya banyak uang Iya. karena tiap hari main film ya. Belum tentu Belum dibayarnya tentu. seperti Iya. yang kalian bayangkan. Betul banget. Iya. Jadi buat teman-teman yang kalau lagi punya talent, talentnya pengen banget main di sebuah project ya lu harus siap bahwa Iya. kadang keinginan lu tidak sama dengan keinginan Iya benar. talent gitu. Iya benar. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih ya buat kru yang bertugas. Ada Gitong di produksi, ada Gaung, nggak usah angkat tangan orang nggak kelihatan kameranya. Ada Gaung di audio, Kayak ada absen Adi gitu. di kamera, ada Frisco di editor dan ada Sandra produser kita yang lagi war tiket. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Kita ketemu lagi di episode 113 ya. 113. Terima kasih.